Kasus penipuan dengan modus menempel kode QR atau kris di kotak amal masjid belakangan sedang viral. QR palsu itu kemudian terkoneksi dengan akun milik pelaku. Lalu bagaimana sebenarnya pelaku melancarkan aksinya? Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa peristiwa ini permulaan terungkap. Jadi terjadi di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan pada Kamis 6 April 2023. Seorang pria terekam CCTV masjid sedang mengganti kris di kotak-kotak amal. Kemudian peristiwa ini baru disadari atau diketahui salah seorang pengurus masjid pada tanggal 9 April. Saat itu ia menemukan kejanggalan karena sejumlah QR code yang ditempel di tembok masjid itu ditemukan bukan di kotak-kotak amal karena tidak pernah sebelumnya DKM menempelkan QR code itu di tembok masjid. Dan kini QR atau kris palsu yang ditempel di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan ini sudah dicabut dan pelakunya pun sudah ditangkap. Saat di-scan ternyata kris ditujukan untuk restorasi masjid dengan keterangan lokasi yang berada di Medan. Pelaku juga diketahui sudah beraksi di 38 lokasi di seluruh Jakarta, tidak hanya di masjid, ia juga menempelkan kris palsu ini di beberapa bank, di ATM, hingga musola di pusat perbelanjaan. Dan fakta lainnya, pelaku yang diduga berinisial IML ini merupakan mantan pegawai karyawan salah satu bank BUMN. Ia membuat dan mencetak kris palsu ini pada tanggal 23 Maret 2023. Dan dia mulai menempelkannya pada tanggal 1 April. Sementara itu, dana yang terkumpul di dalam aplikasi yang dikuasai oleh pelaku sebanyak ada sekitar 44 transaksi dengan total nilai rupiah 13 juta yang ia kumpulkan selama 1 minggu. Itu tadi grafik kronologi yang terjadi penempelan QR palsu, tapi sebenarnya ada beberapa fakta juga dan Anda mungkin bertanya-tanya apa sih sebenarnya kris atau QR code itu dan bedanya apa? KRIS alias Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2019. KRIS merupakan standar kode QR yang universal dan dapat digunakan oleh semua penyedia layanan pembayaran. Selama ini, terutama di masa pandemi COVID-19, KRIS digunakan untuk memudahkan proses pembayaran non-tunai di Indonesia. Jadi tidak perlu menggunakan cash begitu ya atau kartu. Dan berdasarkan data yang dirilis pada bulan Januari 2023, ada sekitar pengguna kris pada Desember sampai 2022 mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Total nilai sebesar 193 triliun rupiah yang menggunakan kris hingga bulan Desember 2022. Dan kita lihat kalau misalkan keunggulan dari sistem karakteristik kris ini memiliki karakteristik unggul. Kalau kata Bank Indonesia yang merupakan kepanjangan dari pertama adalah universal. Kris ini dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR code. Jadi masyarakat tidak perlu lagi memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Yang kedua adalah gampang. Bagi masyarakat tinggal scan, klik, kemudian bayar. Sementara bagi merchant tidak perlu memajang banyak QR code. Cukup satu saja kris itu sudah dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Kemudian yang ketiga adalah untung. Pengguna dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Sedangkan untuk merchant cukup punya minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran QR code. Dan yang terakhir adalah langsung. Pembayaran dengan kris langsung diproses seketika. Pengguna, baik juga merchant, bisa langsung mendapat notifikasi transaksi.